Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah program linear. Hari ini kita akan belajar tentang metode dualitas, khususnya kasus minimum. Contohnya diketahui primal sebagai berikut. Susunlah dual dari masalah primal di atas. Kedua, dengan menyelesaikan masalah dual, tentukan solusi masalah primal tersebut. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita akan menyusun masalah primalnya ke bentuk masalah dualnya. Jadi, sebelum kita masuk di sini, kita tentukan menggunakan masalah dalam fungsi kendalanya ini kita masukkan di matriks A. Kita lambangkan dengan matriks A nya itu adalah ambil 2, 2, 3 untuk baris pertama, baris kedua 1, 2, dan 5. Kemudian ditransportkan, maka kita bisa baris jadi kolom. Berarti 2, 2, 3, 1, 2, 5. Jadi baris jadi kolom, baris jadi kolom. Selanjutnya kita tentukan dualnya. Dari mana nilai, kalau primalnya minimum berarti dualnya maksimum. Kemudian fungsi, kenapa fungsi objektifnya jadi 30Y1 tambah 40Y? Karena kita ambil dari yang tadi, yang nilai fungsi kendalanya, yang nilai kanannya fungsi kendala akan menjadi, tadi jadi kolom, akan jadi baris fungsi tujuan. Kemudian fungsi tujuan dari primal yang di 15, 16, dan 30, dia akan menjadi fungsi kendalanya. Selanjutnya jadi dengan kendalanya dapat dari 2Y1, 1Y2 kurang dari, karena dia lebih besar berarti dualnya akan berubah menjadi kurang dari, sama dengan 15, 2Y1 ditambah 2Y2 kurang dari 16, kemudian 3Y1 ditambah 5Y2 kurang dari 30. Selanjutnya dari masalah dual ini kita rubah ke masalah sederhana yang seperti kita menyelesaikan metode simplex. Ruas kanan ini kita dari ruas kiri kita pindah ruas kanan, jadi W kurang 30Y1 dikurang 40Y2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya, karena kurang dari berarti kita tambah variabel slack 1 untuk baris pertama, baris kedua kita tambah variabel slack 2, baris ketiga kita tambah variabel slack 3. Langkah selanjutnya, dari masalah sederhana kita bentuk tabelnya. Variabel basis di atas Y1, Y2, S1, S2, S3, nilai kanan dan indeksnya. Kemudian kita masukkan satu persatu. Untuk nilai S1 nya 2, 1 untuk yang baris pertama ya, baris pertama 2, 1, 1, S2 nya karena tidak ada di masalah sederhananya 0, S3 nya juga 0, nilai kanannya adalah 15. Baris kedua jadi 2 untuk Y1, Y2 2, S1 nya tidak ada 0, S2 nya 1, S3 nya 0, dan
nilai kanannya adalah 16. Kemudian kita perhatikan ke baris ketiga, berarti S3-nya 3, 5, S1-nya 0 karena tidak ada S1, S2-nya 0, S1-nya 1. Nilai kanannya adalah 30. Kemudian kita perhatikan fungsi tujuannya. Z negatif 30, kemudian negatif 40, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 0. Selanjutnya kita mencari nilai angka kunci. Karena kita mencari nilai maksimum, berarti kita mencari nilai negatif tertinggi. Berarti kolomnya adalah kolom di Z-nya ini kita lihat kolom negatif tertinggi. Ternyata negatif 30, negatif 40 adalah negatif 40 yang negatif tertingginya. Sehingga kita bisa tuliskan ini adalah kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya, baris kunci kita cari indeks paling terkecil. Caranya adalah kita bagi 15 nilai kanan dibagi angka kolom kunci. Jadi 15 bagi 1 15, 16 bagi 2 8, 30 bagi 5 adalah 6. Sehingga indeks terkecilnya ada di baris S3. Sehingga kita dapatkan angka kuncinya adalah 5. Dari angka kunci ini kemudian untuk membentuk untuk tadi Y2 dia menggantikan X3 jadi di sini Y2 ya. Dia jadi variabel keluar, ini variabel masuk. Selanjutnya untuk mencari nilai baru ini kita bagi dengan angka baris yang Y2 ini kita bagi dengan 5. Sehingga baris yang lama ini kita bagi dengan 5. Kita dapatkan hasilnya adalah 3/5, 5 bagi 5 1, kemudian 0 bagi 5 adalah 0, 0 bagi 5 adalah 0, kemudian 1 dibagi 1/5 adalah 1 bagi 5 adalah 1/5, 30 dibagi 5 adalah 6. Selanjutnya kita tentukan baris S1-nya, baris baru yang S1. Untuk mendapatkan itu berarti nilai lama dikurang nilai baru dikali angka kunci pada kolom yang lama adalah nilai barunya adalah 3/2, kita ambil dari sini 3/5 1 0 0 1/5 6. Kemudian nilai lamanya adalah ini kita ambil yang lama 2 1 1 0 0 15. Kemudian dikali dengan angka kunci pada kolom. Jadi 1. Berarti dikali 1. Berarti kita kalikan dulu. Perkalian berarti 1 kali 3/5, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1 kali 1/5, 1 kali 6, 6. Kemudian kita kurangkan. Berarti 2 kurang 3/5 dapatnya 7/5. 1 kurang 1 0, 1 kurang 0 1, 0 kurang 0 0, 0 kurang 1/5 adalah negatif 1/5. 15 dikurang 6 dapatnya 9. Selanjutnya untuk basis S2-nya lagi. Kita cari basis S2 lagi. Nilai lamanya adalah yang baris yang ini. Nilai barunya kita ambil yang baris yang baru. Kemudian angka kolom kuncinya adalah 2 yang lama. Kemudian kita kalikan 2 untuk baris yang barunya. Berarti 2 kali 3/5 6/5, 2 kali 1 2,
2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1/5, 2 per 5, 2 kali 6, 12. Kemudian kita kurangkan, berarti 2 kurang 2, 2 kurang 6/5 hasilnya adalah 4/5. 2 kurang 2 hasilnya 0. 0 kurang 0 hasilnya 0. 1 kurang 0 hasilnya 1. 0 dikurang 2 kali 2/5 hasilnya negatif 2/5. 16 dikurang 2 kali 6 hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita masih ada yang kosong adalah basis Z-nya. Basis Z-nya berarti baris yang lama negatif 30, 40, kita ambil yang basis ini yang lama. Kemudian yang baru kita ambil yang tadi kita dapatkan. Kemudian kita kalikan dengan angka kolom kunci adalah negatif 40. Berarti kita kalikan dulu. Berarti negatif 30 dikurang 3/5 dikali negatif 40 dapatnya negatif 6. Kemudian negatif 40 dikurang 1 dikali negatif 40 hasilnya 0. 0 dikurang 0 kali negatif 40 hasilnya 0. 0 dikurang 0 kali negatif 40 hasilnya 0. 0 dikurang 1/5 dikali negatif 40 hasilnya 8. 0 dikurang 6 kali 40 6 kali negatif 40 dapatnya 240. Sehingga hasil-hasil yang kita dapatkan ini kita masukkan ke, untuk basis S1 kita masukkan ke basis S1, kemudian basis S2 kita masukkan ke basis S2, basis Z-nya kita masukkan ke basis Z-nya, sehingga kita dapatkan tabel baru, hasil yang baru. Kemudian kita lihat lagi, karena kita mencari nilai maksimum, maka akan kita cari apa? Maksimum di sini dikatakan selesai ketika kita tidak mendapatkan nilai negatif di basis Z-nya. Ternyata di basis Z-nya kita masih dapat di sini ada negatif 6. Maka kita lanjutkan ke iterasi kedua. Pada iterasi kedua kita lakukan lagi mencari apa? Kolom kunci dan baris kunci sehingga kita dapatkan angka kuncinya. Kolom kuncinya di sini adalah karena negatif 6 adalah nilai tertingginya, negatif tertingginya, sehingga jadi angka kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya di sini ternyata baris kuncinya adalah di basis S2, karena di sini paling terkecil adalah indeks terkecilnya adalah 5. Selanjutnya kita mau mencari, karena ini S2 akan digantikan Y1, berarti kita ganti Y1. Sehingga kita cari basis S2 dengan membagi angka kolom kunci 4/5. Kita bagi semua. 4/5 dibagi 4/5 hasilnya 1. 0 dibagi 4/5 0. 0 bagi 4/5 0. 1 dibagi 4/5 hasilnya 5/4. Kemudian negatif 2/5 bagi 4/5. Kemudian dibagi 4 dibagi 4/5, 5 dibagi 4/5. Sehingga kita masukkan hasilnya di sini 1 0 0, 5/4, negatif 1/2 dan 5. Selanjutnya kita cari basis S1-nya, basis Y2 dan basis Z-nya. Dengan cara basis S1 kita kurang nilai lama dikurang nilai baru dikali angka kolom kunci yang lama. 7/5 dikurangi 1 dikali 7/5 hasilnya 0.
0 dikurangi 0 kali 7 per 5 hasilnya 0. 1 dikurang 0 kali 7 per 5 hasilnya 1. 0 dikurang 5 per 4 kali 7 per 5 hasilnya negatif 7 per 4. Negatif 1 per 5 dikurang negatif 1/2 kali 7 per 5 hasilnya 1/2. 9 dikurang 5 dikali 7 per 5 hasilnya 2. Kemudian kita cari lagi basis Y2-nya. Berarti di sini nilai lamanya ada pada Y2 ini. Kemudian nilai barunya yang kita dapatkan yang baru. Kemudian angka kolom kuncinya kita ambil yang lama. Sehingga kita kurangkan 3 per 5 dikurang 1 kali 3 per 5 hasilnya 0. 1 dikurang 0 kali 3 per 5 hasilnya 1. 0 dikurang 0 kali 3 per 5 hasilnya 0. 0 dikurang 5 per 4 kali 3 per 5 hasilnya negatif 3 per 4. 1 per 5 dikurang negatif 1/2 kali 3 per 5 hasilnya 1/2. 6 dikurang 5 kali 3 per 5 hasilnya 3. Selanjutnya kita cari basis Z-nya. Nilai lamanya kita ambil dari yang tabel di atas ini. Kemudian nilai barunya kita ambil pada yang kita dapatkan yang baru. Kemudian angka kolom kuncinya kita ambil dari yang pada angka kolom kunci yang baru, yang lama ya. Sehingga negatif 6 dikurang 1 kali negatif 6 hasilnya 0. 0 dikurang 0 kali negatif 6 hasilnya 0. 0 dikurang 0 kali negatif 6 hasilnya 0. 0 dikurang 5 per 4 kali 6 hasilnya 15 per 2. 8 dikurang negatif 1/2 kali negatif 6 hasilnya 5. 240 dikurang 5 dikali 6 hasilnya 270. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan yang baru ini ke tabel. Untuk basis S1, basis Y2, dan basis Z-nya. Selanjutnya kita cek lagi pada basis Z-nya, karena kita mencari nilai maksimum berarti harus tidak ada nilai negatif. Maka di sini tidak ada nilai negatifnya, sehingga iterasi kedua adalah penyelesaian dari soal ini. Selanjutnya kita tentukan nilai Y1-nya, nilai kanannya adalah 5, Y2-nya adalah 3, sehingga W adalah 270. Kita masukkan 5 kali 30, 5 kali 30 150, 3 kali 40 dapatnya 120, 150 tambah 120 dapatnya 270. Selanjutnya untuk nilai X1-nya sama dengan 0 kita ambil dari sini ya. X1-nya 0, X2-nya 15 per 2 dari sini. Kemudian X3-nya adalah 5. Kemudian kita cari nilai primalnya. Kita memasukkan nilai X1-nya, nilai X2-nya, nilai X3-nya. Ketika kita masukkan, kita substitusikan, kita akan dapat 270. Jadi kesimpulannya adalah Z sama dengan W sama dengan 270. Oke, sekian untuk pertemuan metode dual dengan kasus minimum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.